Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan Bible Everyday. Nah, puji Tuhan, hari ini kita telah sampai dalam kitab Kejadian pasalnya ke-30. Puji Tuhan, haleluya. Kita harus bisa bedakan mana berkatnya daripada Tuhan dan mana sesuatu yang dari usaha kita sendiri. Maksudnya begini, ketika Abraham menerima janji Tuhan kalau keturunannya akan diberkati Tuhan, padahal Sarah ini tidak bisa mengandung, tidak bisa melahirkan anak. Nah, dalam tanda kutip, Sarah ingin menolong Tuhan biar rencananya itu dapat tergenapi bagi Abraham. Makanya diberinyalah budaknya, yaitu Hagar. Nah, maka mengandunglah Hagar dan melahirkan anak, yaitu Ismail. Dan Sarah berpikir dengan adanya Ismail, janji Tuhan itu dapat tergenapi, yaitu menjadi bangsa yang besar. Nah, yang Tuhan maksudkan adalah anak, yaitu yang akan dilahirkan oleh Sarah sendiri lewat rahim Sarah, yang akan diberi nama Ishak. Itulah janji Tuhan, bukan diberi Hagar sehingga lahirnya Ismail. Nah, hal serupa juga jadi kepada cucu mereka, yaitu Yakub ya. Yakub punya dua istri, yang pertama Leah dan yang kedua Rahel. Nah, Leah ini punya beberapa anak, sedangkan Rahel tidak punya anak ya. Rahel nangis mengeluh kepada suaminya ya, Yakub, sehingga Rahel berpikir kalau dia kasih budaknya Bila dan mengandung, itu akan dihitung anaknya. Makanya dikasihlah budaknya, nih budakku. Akhirnya melahirkanlah Bila dan diberilah nama anak itu Dan. Kalau kita baca Kejadian 30 ayat 6. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarnya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Nah, Rahel berpikir dengan lahirnya Dan ini, maka itu bisa dibilang berkat daripada Tuhan. Nah, kita harus bisa bedakan mana berkat daripada Tuhan dan mana dari usaha kita sendiri. Nah, Dan ini lahir bukan berkat daripada Tuhan. Dan ini lahir karena memang usaha dari Rahel. Karena kenapa? Karena apa yang Rahel lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, berkat yang sesungguhnya adalah ketika melahirkan Yusuf. Nah, berkat yang daripada Tuhan yaitu ketika Yusuf lahir dari rahimnya Rahel sendiri. Nah, sama halnya juga ketika Sarah ya, berkat yang sesungguhnya yang daripada Tuhan yaitu Ishak yang lahir dari rahim Sarah sendiri. Nah, kita harus tahu, jangan sampai kita melenceng dari kebenaran firman Tuhan, kemudian kita dapat berkat yang begitu besar dan kita berpikir kalau ini adalah berkat daripada Tuhan. Wah, saya terima berkat daripada Tuhan. Nah, itu harus kita berhati-hati. Berkat yang daripada Tuhan adalah sesuai dengan firman Tuhan. Itu berkat yang daripada Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita melakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan dan kita merasa kehidupan kita diberkati, itu bukan daripada Tuhan. Kita harus menyadari ini supaya benar-benar kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kalaupun kita salah, kita bisa kembali ke jalan yang benar. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai kita berpikir usaha kita yang mungkin melenceng dan kita diberkati itu berkat daripada Tuhan. Tidak. Kita harus berusaha sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan akan berjanji akan memberikan kita berkat. Seperti Sarah mendapatkan Ishak, Rahel juga hal yang sama. Kita harus bisa mengerti dan tahu melakukan firman Tuhan adalah yang paling utama dan itu akan menjadi berkat daripada Tuhan. Jangan pakai usaha kita sendiri yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Haleluya.